Nah, hal yang paling penting dari semuanya adalah menghitung modal. Nah, ini kalau kita bicara soal uang, bukan hanya soal modal aja berapa yang harus kita punya, tapi juga goals. Dari modal yang kita keluarkan, goals-nya itu berapa? Harus ada angkanya, berapa. Setelah itu, kita pikirin juga adalah resikonya. Aku pernah belajar soal risk management, di mana itu membuatku jadi makin hati-hati gitu ya, ketika berurusan dengan bisnis, terutama uang orang lain gitu ya. Yang misalkan minta aku menyarankan sebuah strategi bisnis. Nah, dari hasil analisa-analisa yang kita lakuin, nah hasilnya adalah perhitungan-perhitungan. Modal yang dibutuhkan berapa, terus kemungkinan profit yang akan didapat itu berapa, jadi kita bisa kasih targetnya berapa gitu. Nah, target pun juga nggak bisa kita langsung mau untung. Yang harus kita lakuin adalah kapan balik modalnya dulu gitu. Nah, itu yang harus kita hitung dulu gitu. Kapan balik modalnya? Misal 3 bulan balik modal bisa nggak ya gitu. Nah, dari hasil riset itu kita harus bisa memperkirakan kalau misalkan dalam waktu, misal ya, dalam waktu 3 bulan bisa balik modal. Nah, baru di bulan keempat itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya teman-teman, dari setiap income yang kita dapat itu memang harus dibagi. Nah, misal di bulan pertama, income yang didapat itu untuk nyicil balik modal. Terus, sekian persen lagi untuk operasional. Nah, dari income bulan pertama itu harus dibagi tuh. Yang sekian persen untuk nyicil modal, sekian persennya lagi untuk operasional. Nah, itu barulah nanti bisa kehitung, ya kan. Di bulan keberapa kita bisa merasakan keuntungannya. Jadi jangan dipakai dulu buat pribadi gitu. Itu yang salah sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang yaitu resikonya bisnis itu bisa tidak long lasting itu ketika ownernya pakein modal terus gitu loh. Modal untuk usahanya nggak ada balik modal, nggak operasionalnya juga ya yang penting cukup aja gitu. Perhitungannya kadang-kadang suka nggak terlalu rapih ya teman-teman. Nah, kita juga bikin tuh strategi kayak gitu. Untuk misalkan nih, kalau mau balik modalnya 3 bulan berarti harus disiplin ya, harus konsisten. Kalau setiap income dibagi sepersekian untuk operasional, untuk nyicil balik modal. Itu kalau dananya dana sendiri. Kan ada juga ya dana dari kredit bank gitu. Nah, itu apalagi. Nah, setelah kita mikirin soal perencanaan keuangannya, jangan lupa juga harus ada manajemen resikonya. Kita juga harus menganalisa resiko-resiko apa yang mungkin terjadi. Kan resiko banyak ya teman-teman. Ada resiko force major, bencana alam, hal-hal yang kita nggak duga gitu, yang kita nggak bisa kontrol. Kayak pandemi kemarin contohnya ya kan, itu juga salah satu force major. Terus kemudian misalkan ada apalagi ya, ada kejahatan, kriminal, nah itu juga kan harus kita perkirakan dan perhitungkan apa aja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi resiko tersebut. Kalau udah bahas resiko, takut ya mau buka bisnis gitu ya, gimana ya. Iya banyak yang kayak gitu, tapi sebenarnya ya itu adalah realita yang harus kita ketahui sebelum kita memulai sebuah usaha. Nggak bisa kita tidak memperhitungkan hal tersebut gimana nanti, ya nggak bisa. Itu justru hal yang pertama kali harus kita perhitungkan. Apakah bisnis yang kita mau jalanin ini layak kita jalani atau enggak. Nah, untuk membuat kenyamanan itu di dalam diri kita, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kita harus tahu teman-teman, kalau itu dana pribadi kita itu emang cuma segitu-segitunya, atau itu adalah setengah dari apa yang kita punya. Kalau saranku adalah jangan uang kita misalkan kita punya
1 miliar gitu ya, terus kita pakai semua buat usaha, terus kita nggak punya simpenan lagi. Wah itu sih jangan deh, jangan pernah mulai usaha dengan cara nekat seperti itu. Tapi ya kalau mau nekat ya silakan aja, cuman ya resikonya pun juga ya siap-siap harus ditanggung separah apapun. Oke?